Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mustamin Tewa. Saya akan membahas aplikasi Flip Album, khususnya pada tempat penyimpanannya ya. Karena ini banyak pertanyaan, kenapa file yang saya kirim tidak terbuka padahal saya sudah membuatnya, bagaimana caranya. Ada juga yang bertanya di mana file-file apa saja yang harus saya copy dan seterusnya. Nah, maka untuk membantu Anda yang belum terbiasa atau belum mahir menggunakan ini, perhatikan baik-baik pada tampilan ini. Ini adalah sebuah buku yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama adalah kita bisa mengintip di jendela di atas ya. Di sini kelihatan bahwa buku ini tersimpan di D dalam folder ini ya. Kemudian nama filenya sistem jaringan dasar kb1.opf. Pastikan ini bisa mengintip dari sini. Tetapi artinya apa? Bahwa file Anda itu tersimpan di sini. File OVF-nya tersimpan di KB01 itu. Nah, ini bisa ditelusuri. Kalau misalnya Anda pada komputer yang Anda gunakan tidak kelihatan seperti ini, maka cara yang kedua adalah kita bisa melihatnya di file dan masih ada informasi yang ada di sini ya. Nah, ini pada bagian bawah, seberapa sering kita bekerja akan tersusun di sini. Jadi juga bisa diintip. Oh, saya pernah membuat dan menyimpan file di folder D. Ini dengan nama file sistem jaringan dasar kb1.opf. Kemudian saya juga pernah menyimpan di folder C itu di ini secara otomatis ya, bukan saya yang simpan, tapi ini adalah program bawaan dari Flip Albumnya. Itu ternyata ada file OPF di dalam folder program file x86. Di dalamnya lagi ada subfolder About System, ada subfolder lagi di dalamnya Flip Album Vista Pro, ada subfolder lagi Samples, dan secara bertingkat ini ada sekian tingkat ke dalam, dan ini adalah nama filenya sampler.opf. Nah, ini dia. Ketika Anda mengambil ini, Anda bisa lihat sekarang file-file ini atau pengelamatan file ini kelihatan dari dua ini ya. Jadi bisa dilihat dari atas, bisa juga dilihat dari sini. Kalau itu baru kita mau membuat dan belum tersimpan, pastikan pada saat Anda mengklik tab CD Maker, kemudian klik albumnya, ini pada bagian kota ini harus betul diperhatikan di mana akan disimpan atau di mana tersimpan secara otomatis. Ini dia. Kita juga bisa menentukan di alamat yang baru dengan mengklik browse, kemudian menempatkannya di folder yang kita sudah tentukan. Jadi ini bisa digunakan di sini. Jadi ini bisa dilakukan ya. Nah, saya akan kembali ke sini. Kenapa file itu tidak jadi? Karena kemungkinan yang Anda kopikan hanyalah file OPF-nya saja. File OPF itu hanya menyimpan data tampilan ini dan bukunya, dan tidak menyimpan file-file konten atau isinya yang ada di dalamnya. Jadi ini perlu diperhatikan betul. Jadi kalau ebook ini, contoh yang saya tunjukkan ini ada berapa halaman ya, katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 3 21, 28, 29, 30, 31 halaman ya. Jadi ketika yang dikopikan itu hanya file sistem jaringan dasar KB1 OVF nya, maka sesungguhnya ketika itu dikirim ke saya atau ke teman yang lain, ini adalah file yang masih mentah ya, yang tidak belum menyatu seluruh karena belum dikompil. Jadi masih file dasar, file kerja kita. Jadi pastikan bahwa bukan file ininya. Kalau file ini ditambah dengan data-datanya ya oke, tak masalah.
Sementara kan data itu file gambarnya bisa saja di folder yang berbeda-beda ya. Kita insert masuk ke sini, ada yang di C, ada yang di D, ada yang di folder yang lain, di E, di F dan seterusnya. Nah, semua file-file itu kan bisa diinsert masuk ke sini, tetapi ini disimpan dengan rapi alamat-alamat itu, melink ke gambar itu melalui aplikasi ini dalam file yang kita buat. Nah, nanti dia menjadi utuh ketika kita sudah melakukan compile dengan melakukan create album CD, seperti yang saya pernah bahas sebelumnya. Lalu kita meng-create, lalu menempatkannya dia pada tempat yang tepat, lalu di oke sampai selesai menjadi file executable. Nah, itu dia, begitu ceritanya. Nah, bagaimana salah satu bentuk filenya bisa kita lihat. Saya masuk ke album CD. Nah, semua file yang sudah dikompil itu secara standar akan berbentuk seperti ini, album CD, start CD, dan ini bisa diganti namanya ya di awal. File-file inilah secara utuh yang akan kita berikan ke teman yang lain, karena kalau ini maka dia bisa terbuka. Oke, start buku digital ini ya, buku kejuruan ini saya kira banyak di sini ya. Kemudian, nah ini kan file-file yang pada dasarnya ini ada file OVF di sana ya. Kita coba buat dia dalam modelis supaya kita lihat apakah ada file OVF-nya di sini. Oke, album digital TMB. Mana lagi file yang kedua? Nah, ini dia file OVF-nya berbentuk buku. Jadi kita list saja. Nah, di sini ada file OVF 1. Oke, mungkin tetap details ya. Details langsung pada bagian bawah sekali. Ini dia file OVF. Nah, gini. Jadi file OVF ini adalah file mentah yang ketika ini saja dikopikan, ini kan kelihatan juga. Sebenarnya dari sini sudah bisa kita cek kok buku yang besar yang terdiri dari banyak halaman kok bisa filenya sangat kecil sekali, hanya 44 KB. Nah, ini kan tidak masuk akal ya, tidak logis. Sehingga ini kalau ini yang dikopikan adalah file kerja saja yang tidak yang hanya menyimpan alamat-alamat ini, yang boleh jadi dia bersatu dengan file-filenya sendiri atau terhambur di tempat lain ya, karena kan itu bisa kita insert ke dalamnya. Nah, file secara keseluruhan kalau itu kita lihat, ini kan besar, ini besar. Kalau ini misalnya saya blok ini, atau saya keluar dari sini lalu mencoba memproperties ya, ini besar 191 MB. Kenapa? Karena banyak file di dalamnya ya. Ini masih ada lagi nih, masih ada subfolder di dalamnya yang barangkali juga ini besar. Nah, ini sudah 126. Jadi ini banyak filenya. Kalau ini sendiri sampai file OVF-nya saja. Oke, saya properties itu 64 MB. Nah, sehingga memang tidak masuk akal ketika kita mengirim file dan filenya kecil. Jadi cek juga filenya apa benar file itu sudah jadi atau tidak. Nah, bagaimana melihat file yang sudah jadi? Tadi sudah ada yang kebuka ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, file yang sudah jadi file executable itu ada di sini. Ini contohnya album CD. Ini contohnya, memang file pemanggilnya kecil, tapi kan ketika ini berada di dalam satu folder, ini kelihatan ini ada 20 MB. Jadi filenya besar. Kenapa? Karena ini hanya ikon pemanggilnya, ini autorannya otomatis ya. Ini bisa kita lihat ketika ini di burning masuk ke dalam CD, maka autoran ini akan berfungsi
Dan ceritanya gini, dia akan membuka nama file start.exe itu ini executable di application. Kemudian dia memanggil file ikon dirinya sendiri yang berbentuk CD dan buku ini, CD dan buku ya. Nah, ini semua bisa diganti. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pastikan bahwa secara keseluruhan file ini Anda copy. Nah, kalau Anda misalnya tidak ingin banyak file begini dan hanya ingin mengirim satu file, ya tentu cara lain yang akan kita gunakan adalah ya membuatnya dalam file zip. Jadi kita membloknya di komputer. Kalau sudah terinstall aplikasi WinRAR, ya kita WinRAR menjadi seperti ini. Nah, saya buat file WinRAR-nya sekarang. Kalau Anda mengirim ini, ya benar. Kalau Anda mengirim satu file ini benar karena memang filenya besar. Ini ya, kita bisa lihat dia kurang lebih 6,94 MB, dan semua file-file ini yang saya blok 2, 3, 4 itu ada di dalam file ini, dijadikan satu, dijadikan file zip. Bagaimana caranya supaya kita intip isinya? Ya double klik lagi, kita lihat file itu, coba bandingkan ya. Ini dia, ada folder flip album CD, ini flip album CD kan, kemudian ada make CD viewer FFV. Nah, ini juga ada folder yang ada di dalamnya. Kemudian file yang lain ada file autoral dan ada file. Jadi semua isinya itu dipadatkan, dibuat jadi satu file menjadi ini. Jadi kalau file ini yang dikirim tentu akan bisa dibuka, tapi sebelumnya tentu diekstrak kembali, dibongkar seperti ini lalu dijalankan. Dan kalau hanya file ininya saja yang Anda kirim atau file OVF-nya, ya saya pastikan bahwa itu pasti tidak akan berjalan di tempat di mana file itu Anda kirim. Saya kira cukup informasi ini, semoga bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan pastikan file apapun, aplikasi apapun yang Anda gunakan, pastikan bahwa file yang Anda kirim itu lengkap sehingga tidak menyulitkan Anda sendiri, apalagi kalau itu file-file tugas ya. Pastikan bahwa tugas itu terkirim utuh sampai di tangan dosen Anda, di tangan guru Anda, di tangan teman Anda, sahabat Anda, atau siapapun, dan tidak perlu kita mengulangnya karena kita melakukan kesalahan sebelumnya. Saya kira cukup. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.